Yerusalem itu menurut Yeskiel 48 kan ada 12 pintu gerbang, Pak, sesuai dengan nama suku-suku Israel. Sekarang apakah masih tetap 12 pintu gerbang? No, tidak ada suku sekarang. Oke? Oh gitu. Tidak ada suku Yahudi sekarang. Seperti waktu Alkitab. Ya. Dan pintu gerbang sekarang itu baru. Shalom Yoram. Shalom semua. Shalom, Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Shalom Bapak Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, shalom. Terima kasih sudah Salam. bergabung di acara kita ini host virtual tour kita yang ketiga. Virtual Salam tour kita terkenal Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu. Virtual tour kita yang ketiga kali ini masih dengan Yoram Atias dan Pendeta Lodi Sairang. Pak Lodi sudah bergabung juga. Hari ini Yoram ada di Temple Mount ya? Aku sekarang di Haram Syarif, di bahasa Arabik Haram Syarif artinya Temple Mount. Di belakang kubah emas bisa lihat dekat saya teman fotografer di Yerusalem namanya Ahmad. Halo Ahmad. Ya, ini Temple Mount hari ini, Masjid Al-Aqsa dan kubah emas, kemudian ke tembok ratapan. Aku tidak bisa masuk di dalam, tapi Mr. Ahmad bisa masuk sama kamera saya. Dia menjelaskan di bahasa Inggris di dalam dan keluar saya menjelaskan tentang tempat ini. Oke? Oke. Anglit. Yalah, tidak. Ini kata Ozniyot, rega kah Ozniyah. Oke, karena Yoram tidak bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa karena dia adalah seorang Yahudi. Teman fotografer yang ada di Bukit Moria atau Temple Mount akan membawa kita masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Bukit Moria. Iya, ini letaknya di Bukit Moria. Iya, perjalanan. Nanti aku menjelaskan waktu dia keluar, tapi dia mau masuk tidak lihat Masjid Kubah Mas. Masjid Al-Aqsa. Oke, kita sudah bisa lihat Pamela? Bisa. Ya, ini kita sekarang sedang lihat dalamnya Masjid Al-Aqsa. Iya. Untuk orang Indonesia, kita juga ada Bapak Ibu peziarah dari Indonesia yang datang ke Israel yang mereka kenal sebagai Palestina. Tempat ini mereka tahunya sebagai Palestina. Mereka juga ada ziarah ke Al-Aqsa. Mereka nama turnya itu kalau tidak salah ziarah para nabi. Begitu. Kita juga pernah ada peserta yang ikut join, peserta Muslim yang ikut join di grup kami. Peserta Muslim yang join di grup ini itu mereka kami berikan waktu untuk kalau mau sholat di dalam masjid diperbolehkan begitu. Nanti waktu Idul Adha mereka akan beribadah di tempat ini. Yoram bisa dengar saya?
Shalom Pak Pendeta Lodi. Shalom, Akhirnya. Oke, Pak Pendeta Lodi di ini sekarang di dalam Masjid Al-Aqsa. Iya. Kita masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Saya pikir Bapak Ibu di dalam Al-Aqsa ini kita hanya bisa menampilkan gambar atau video rekaman, tapi puji Tuhan kita bisa ada kesempatan untuk masuk ke dalam dengan bantuan teman. Ini apa namanya, tempat imamnya ya kalau berdoa waktu saat sholat di dalam sini. Sepintas gedung ini mirip gereja yang sekarang menjadi masjid di Turki ya, Ibu Pamela. Dia punya. Kenapa Pak? Dia punya kubah di atas mirip masjid yang jadi gereja yang jadi masjid sekarang yang ada di Turki. Oh, Hagia Sophia ya? Betul sekali. Kalau dilihat bagian interior dalamnya agak mirip tapi beda ya Pak? Dia punya kubah yang di atas. Sambil melihat dalamnya Masjid Al-Aqsa, saya sedikit mau mengingatkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau aktifkan mikrofon. Bapak Ibu bisa langsung bertanya langsung ke Pendeta Lodi atau ke Yoram Atias. Begitu. Kita masih sedikit tur di dalam Masjid Al-Aqsa sekarang. Sekarang di Israel itu Sekarang di Israel jam 9 pagi. Di Yerusalem saat ini jam 9 pagi. Kita bisa lihat sendiri di gambar di dalam Masjid Al-Aqsa ini sepi, mungkin karena bukan jam sholat. Bisa dilihat masjid ini juga bisa menampung banyak umat. Sedikit informasi Bapak Ibu, lokasi yang kita kunjungi hari ini adalah Temple Mount atau Bukit Moria dan juga Tembok Ratapan. Saat ini kita sedang ada di Temple Mount atau Bukit Moria. Bukit Moria sendiri di dalam Alkitab disebut beberapa kali. Betul ya Pak Pendeta Lodi? Disebut beberapa kali. Pertama kali disebut itu di Kejadian, kitab Kejadian, waktu Allah memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak
dan mempersembahkan Ishak bagi Allah. Kejadian 22 ayat 2. Iya. Dan disebut lagi di 2 Tawarik 3 ayat 1. Dikatakan bahwa bait suci Salomo di Bukit Moria. Bukit Betul Moria. Ya, Pak Betul, Pem. Mungkin Pak Lodi ada yang mau dijelaskan sedikit tentang Bukit Moria? Bukit Moria ini bukit yang sangat penting bagi orang Israel, tapi hari ini menjadi sangat penting bagi 3 agama besar di dunia, yaitu Kristen, Muslim, Islam, dan Yahudi. Sekarang ini, walau zaman Abraham sampai Bait Allah berdiri, tentu sangat bersejarah, sangat penting bagi bangsa Israel, orang Yahudi. Seperti saya katakan tadi, sejak sekarang ini menjadi penting bagi 3 bahasa. Dan luar biasanya Bapak Ibu, perlu saya informasikan, ini tempat yang menurut saya luar biasa karena sebenarnya tidak seperti yang terdengar di luar. Kesannya ada pertikaian atau ada, Bapak Ibu bisa lihat lokasinya aman, ya, tentram. Ya, saya berapa kali datang di sini tetap terjaga, ya, bersih, ya, dan bisa dikunjungi. Bukan hanya umat Muslim, tapi umat yang lain seperti Yahudi, Kristen itu bisa datang. Hanya untuk masuk ke dalam masjid ini tidak semua bisa masuk, ya. Yang mendapatkan privilege justru bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim, Islam itu bisa dengan mudah masuk ke dalam. Nah, bagi Bapak Ibu yang non-Muslim hari ini beruntung sekali kita dapat kesempatan walaupun melalui virtual bisa masuk ke dalam. Puji Tuhan ya Pak ya. Biasa lihat cuma di Google atau YouTube. Jadi ini Bapak Ibu dalamnya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu yang kubahnya warna abu-abu. Bukan yang kubah warna emas, punya warna abu-abu. Terima kasih. Ahmad. Thank you. Syukran. Yeah, she said syukran. Okay, nanti tunggu. Tidak selesai. Nanti dia masuk di dalam kubah emas juga. Oke. Okay, mau? Yes. Mau ya Ram. Ya. Oke. Bapak Ibu, tunggu. Change the camera. Oke. Dari sini bisa lihat kubah emas. Oke, saya mau menjelaskan tentang tempat ini. Tempat ini namanya Bukit Moria. Kita dengar pertama kali tentang Bukit Moria waktu Abraham sama Ishak datang ke sini dari Horan. Horan itu dekat Kurdistan dan Irak. Tidak ada negara Kurdistan, tapi
menurut tradisi Abraham datang dari sana, dari Haran ke sini, ke Bukit Moria. Untuk apa? Abraham datang ke sini sama Ishak untuk korbankan Ishak, ya. Bapak Ibu ingat? Ya. Can you hear, Pamela? Yes, we can hear you. We good. Ya, artinya pertama kali dengar tentang Bukit Moria 3.800 tahun yang lalu waktu Abraham datang ke sini. Dan Bapak Ibu, tempat kubah emas, tempat persis, tempat bait suci pertama bangun oleh Raja Solomon di tahun 960 sebelum Masehi. Dan Bapak Ibu, bait suci pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babylon, di tahun 586. Dan 70 tahun kemudian menurut Nabi Jeremiah, bait suci kedua bangun oleh Ezra dan Nehemia. Tapi bait suci kecil bangun oleh Ezra dan Nehemia. Di tahun Bapak Ibu 516, bait suci kedua bangun oleh Ezra dan Nehemia. Dan Bapak Ibu kemudian di abad 1 sebelum Masehi, Raja Herodes Agung bangun bait suci baru besar sekali. Dari selatan ke utara 480 meter, dari barat ke timur 300 meter. Bait suci kedua Bapak Ibu itu seperti 15 tempat sepak bola. Ya, kalau tempat sepak bola itu 100 meter oleh 50 meter, ya betul Bapak Ibu? Ya. Artinya bait suci kedua dibangun oleh Raja Herodes Agung besar seperti 15 tempat sepak bola. Jelas ya? Jelas. Dan Bapak Ibu, bait suci kedua dibangun oleh Raja Herodes Agung dihancurkan oleh Titus di tahun 70 Masehi. 70 Masehi oleh orang Romawi. Ya Bapak Ibu, dan kemudian 620 tahun kemudian kubah emas bangun oleh Abd al-Malik ibn Marwan di tahun 691. Orang Islam Bapak Ibu percaya Muhammad naik ke surga dari kubah emas. Ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sekali lagi, banyak orang di Indonesia pikir kubah emas itu masjid. Bukan masjid. Itu tempat di mana Muhammad naik ke surga. Ini masjid. Al-Aqsa itu masjid tersuci ketiga untuk orang Islam, nomor 1 Mekah, nomor 2 Medina, dan Al-Aqsa nomor 3. Tersuci ketiga untuk orang Islam. Oke, itu masjid. Tapi kubah emas Bapak Ibu sekali lagi bukan masjid. Tidak pernah masjid. Oke, sekarang Bapak Ibu jalan kaki ke kubah emas. Ya. Oke. Ya, sedikit aja ada pertanyaan. Karena yang mengikuti Zoom kali ini banyak yang baru dan belum pernah ke Israel juga lumayan banyak. Boleh nggak sedikit menjelaskan tentang Israel, ibu kotanya, luas wilayahnya, agama di negara Israel apa aja? Iya pasti. Israel Bapak Ibu kota negara kecil. 9 juta orang tinggal di negara Israel. 7 juta orang Yahudi, 2 juta Islam, Kristen, Armenian, lain-lain.
banyak Kristen denominasi juga tinggal di negara Israel. Dari selatan ke utara Israel 600 km saja Bapak Ibu, dan dari barat ke timur 120 km. Negara kecil. Dan ibu kota Israel Bapak Ibu, Yerusalem. Sudah 3.000 tahun yang lalu waktu zaman Raja Daud, Yerusalem ibu kota Israel, bukan Tel Aviv. Mayoritas orang di Indonesia pikir Tel Aviv ibu kota Israel, tapi Bapak Ibu, Tel Aviv tidak pernah ibu kota Israel, selalu Yerusalem. Oke Bapak Ibu, dan orang Yahudi percaya dan di Bait Suci ketiga akan bangun di sini di depan tempat kubah emas. Oke, tapi tidak tahu. Saya tidak ada jawab kalau nanti Bait Suci ketiga bangun di sini. Dan di Israel Bapak Ibu ada 4 kota suci untuk orang Yahudi. Pasti nomor 1 Yerusalem karena 2 bait suci bangun di sini dan dihancurkan. Dan kota kedua, kota Hebron. Pamela kalau bisa di video kota Hebron. Kota Hebron ya. Yes, Oke, kota Hebron. Saya masukkan Oke. kota Hebron. Ya. Kota Hebron Bapak Ibu, kota suci untuk orang Yahudi. Ini di gambar ini Gua Machpelah. Gua Machpelah itu menurut tradisi Yahudi makam Adam dan Hawa. Dan Bapak Ibu, bangunan ini di Gua Machpelah bangun oleh Raja Herodes Agung 2000 tahun yang lalu. Menurut tradisi Yahudi, makam Abraham dan Sarah di dalam, makam Ishak dan Ribka di dalam, dan makam Yakub dan Lia. Waktu peserta ziarah Gua Machpelah bisa ziarah makam Abraham dan Sarah, Yakub dan Lia, tidak bisa makam Ishak dan Ribka karena itu di sebelah orang Islam. Ada masjid di sebelah makam Ishak dan Ribka. Oke, kalau orang Muslim bisa masuk ke makam Ishak. Ya, Pamela. Oke, Yoram, saya pernah lihat video kalau pernah selain orang Muslim boleh masuk ke dalam makam itu. Pernah ada pintu makamnya dibuka untuk berziarah. Mana, di Bait Suci atau di Hebron? Hebron ada masjid di tempat makam Ishak. Muslim bisa masuk di dalam masjid tempat di mana makam Ishak dan Ribka. Mereka tidak bisa masuk ke makam Abraham dan Yakub dan Sarah dan Leah. Oke? Hanya orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak bisa masuk ke makam Ishak di Gua Machpelah. Oke. Oke? Yes. Dan 4 kota tersuci di Israel pasti Yerusalem dan Hebron, saya sudah menjelaskan. Dan kota nomor 3, kota Tzfat di Galili, 900 meter di atas permukaan laut. Kota Tzfat itu kota Kabbalah. Kabbalah artinya Jewish philosophy of life, mysticism, Judaism. Banyak makam rabi-rabi penting di agama Yahudi. Mereka menulis buku Kabbalah, Zohar, dan banyak buku-buku ditulis oleh rabi-rabi di kota Tzfat. Dan kota nomor 4 tersuci untuk orang Yahudi, kota Tiberias. Kota Tiberias itu tempat di mana menulis
Babylon, Gemara, Talmud Babylon dan Gemara Babylon di kota Tiberias. Kota Tiberias, kota suci juga untuk orang Yahudi. Bapak Ibu, di sini sekarang saya menjelaskan sedikit waktu ikut Pastor Lodi di tahun depan bulan Februari, ada lebih informasi di sini dan di negara Israel dan Hebron dan Tiberias, Tzfat, Danau Galilea, Laut Mati, Nazaret, Kana, ada banyak tempat-tempat ziarah di Tanah Suci. Ya Bapak Ibu, sekarang saya dan Mr. Ahmad jalan kaki ke Kubah Emas, coba masuk di dalam. Masih bisa dengar? Yoram, tadi saya lihat. Iya, bisa lihat, Apa? bisa dengar. Tadi seperti ada polisi ya di sebelah kamu. Ada polisi Ada di dekat kamu tadi. Selalu ada polisi di sini untuk security karena daerah ini Bait Suci itu tempat sensitif. Oke. Dan polisi Israel, bukan Palestina. Oke, polisi Israel di security check polisi Israel dan mereka kontrol tempat ini. Ya, banyak grup ambil foto grup di tangga-tangga ini. Ingat, Pastor Lodi ingat? Ya, Pastor Lodi. Iya, selalu kita ambil foto di sini. Ya, selalu foto di tangga-tangga di sini. Iya. Ini Kubah Emas, Bapak Ibu, 20 tahun lalu Raja Hussein, Raja Yordania, bayar $20 juta untuk renovasi Kubah Emas. Oke? Ini Bapak Ibu, tempat ini besar. Sebelah sana Bukit Zaitun. Minggu lalu kita sudah ke sana ya? Ya, minggu lalu. Dan dari sini, kalau bisa lihat, 2 kubah warna abu-abu, itu Gereja Makam Kudus. Oke, Via Dolorosa di situ juga. Sekarang, ini Mr. Ahmad akan masuk sama kamera di dalam Kubah Emas. Panas hari ini Bapak Ibu. Harap ada signal di dalam. Dia turun di bawah. Masuk di dalam dan turun di bawah. Tempat ada yang ada batu besar. Tempat di mana Abraham datang ke sini sama Ishak. Oke. Ini pintu tempat di mana Ahmad. Okay, I give you my earphone. Yalah. Okay, saya tunggu di sini. Okay. Bapak Ibu, kalau tur biasa untuk masuk ke dalam Dome of the Rock ini biasanya tidak diizinkan. Yang diizinkan hanya yang memiliki izin untuk masuk dan itu sangat sedikit sekali. Oke, kita sudah mulai masuk. Jadi ini Bapak Ibu di dalamnya. Sekarang kita sudah ada di dalam Dome of the Rock.
Pak Pendeta Lodi. Oh, masih mute. Ya, Pak Pendeta, selain yang dicatat di Alkitab, selain Abraham, apalagi Pak Pendeta yang ada di Bukit Moria ini? yang pasti bait suci. Jadi bait suci pertama itu dibangun di atas Bukit Moria. Nah ini satu lokasi di mana Tuhan bertemu langsung ya. Seperti dengan Abraham, Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Untuk pertama kali Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Di lokasi inilah untuk pertama kali Tuhan bicara, aku bersumpah demi diriku sendiri. Jadi setiap kali kita ke sini, ini satu hal yang penting dan harusnya kita benar-benar kita hayati, bahwa inilah waktu di mana Tuhan bersumpah untuk memberkati Abraham, dan keturunannya di sini di Moria. Yang kedua juga yang menurut saya juga tidak kalah penting adalah karena pada saat bait Allah selesai dibangun, ya, baik yang pertama tentu oleh Raja Salomo, inilah kali pertama Shekinah Glory atau yang disebut dengan kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan itu turun memenuhi seluruh Bukit Moria, sehingga bukit ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Begitu pekat dan kuatnya hadirat Tuhan di Gunung Moria, sampai beberapa imam-imam waktu itu, para orang-orang yang bertugas untuk melayani bait Allah itu tersungkur, ya, rebah jatuh tersungkur karena kuatnya hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa ada di sini, masuk sampai ke dalam. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini mungkin kalau kita pun bisa diizinkan Tuhan sampai ke Yerusalem, belum tentu Bapak Ibu kita bisa masuk sampai ke dalam ruangan ini. Ini belum tentu. Nah ini bagus sekali loh. Saya aja nih, waduh. Saya mungkin udah 30 kali lebih ke ini, belum pernah saya masuk sampai ke ini nih Bu, sampai ke ini sampai ke dalam nih. Iya, goanya ini nih, ini luar biasa. Ini goanya kita mulai hilang sinyal nih di dalam nih. Ya oke. Jadi sedikit penjelasan. Benar, yang ketiga tentu yang paling penting juga, karena di tempat inilah Yesus beberapa kali datang ke bait Allah di tempat ini, di lokasi ini. Inilah beberapa kali Yesus sendiri datang ke bait Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu tahu kan, dia datang dan dia lewat yang disebut dengan Jalan Palem. Semua orang menyambut dia ya dengan hosana, hosana bagi raja di tempat yang maha tinggi. Ya, tapi beberapa hari kemudian orang yang sama berbalik meneriaki dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi ini menjadi bagian yang penting sekali di tanah, di bukit atau di Gunung Moria. Sekedar tambahan aja Bapak Ibu, Yerusalem ini terdiri dari kota yang berbukit-bukit. Ya, bukan hanya kata firman Tuhan, tapi memang benar lokasinya itu berbukit-bukit. Ada Bukit Sion, ada Bukit Zaitun, dan ada bukit atau Gunung Moria. Dan kita secara virtual hari ini ada di gunung atau di Bukit Moria. Ini udah keluar, saya rasa ya, udah mau persiapan keluar dari dalam, ya, dari goa tadi sudah naik dan sekarang sudah mau keluar. Sekarang sudah mau keluar. Nah ini bagus ya. Tadi Pak Yohanan juga sudah jelaskan sedikit ya tentang kubah emas ini, ya, yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya dicatat itu ya Bapak Ibu, baik di yang tadi yang di Al-Aqsa ya, yang di Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu ada mimbar ya Bapak Ibu. Saya Bapak sempat lihat, saya ya ada mimbar. Iya, itu mimbarnya dari Jepara, Jawa Tengah. Asik. Jadi ada Indonesianya juga di sana.
Cuma tadi kita belum kelewatan, saya informasiin ke Bapak Ibu. Iya. Nah, ini udah mau keluar. Biasanya kita kalau lagi tur ini kita nggak boleh ngomong, Bapak Ibu. Di tempat-tempat suci begini harus diam-diam. Iya. Harus hening. Sama lah seperti agak hening kita. Nah, ini baru kita keluar. Kita di dalam oke. Di dalam tidak tahu Mr. Ahmad kelihatan kita apa. Kita tapi lihat. Sudah lihat batu di bawah? No, waktu di batu signalnya hilang. Ya. Boleh kamu jelaskan itu di signal? bawah. Ya. Ya, susah. Tapi ada tangga-tangga turun di bawah, ada batu. Kita lihat. Ada batu tempat di mana Abraham datang ke sini sama Ishak untuk korban, ya. Ya. Tapi tidak. Ya, ingat? Ya. Malaikat turun bilang ke Abraham, jangan korban Ishak. Ada domba di sebelah kanan, korban domba saja. Ingat? Ingat. Ya. Ini sekali lagi bisa lihat pintu di kubah emas. Turn the camera. Ini sekali lagi. Ini banyak orang bisa masuk, orang Islam. Banyak perempuan. Ini Mr. Ahmad. Oke, Ahmad. From here, I'm going to the Wailing Wall. Thank you very much. Ya, terima kasih Ahmad ya. Syukran Ahmad. Syukran Ahmad. Selamat. Ya, aku sekarang turun di bawah. Aku keluar bait suci, jalan kaki dari sini ke tembok ratapan. Oke. Waktu aku jalan kaki, Pamela, kalau Pastor Lodi mau bicara, ada waktu kira-kira 7 menit. Waktu aku jalan kaki. Dan Odeon bisa lihat di waktu aku jalan keluar Temple Mount, tempat bait suci. Bapak Ibu, sedikit informasi untuk yang belum pernah ke Holy Land. Untuk masuk ke negara Israel itu biasanya turis masuk dari 4. Dari El-Argi border dan Sheikh Hussein border itu kalau masuk dari negara Jordania, dan dari Taba border kalau masuk dari negara Mesir. Ya, dan betul. Bisa juga dari Ben Gurion. Ben Gurion itu dari Tel Aviv menggunakan pesawat. Kalau Ben Gurion itu biasanya dengan pesawat Turkish atau Cathay Pacific. Lebih tidak memakan waktu, tapi hanya mengunjungi satu negara. Biasanya orang kalau Holy Land itu maunya 3 negara full, Mesir, Israel, dan Jordan. Gitu. Ya, aku di luar sekarang, di luar Bokertop. Ini sudah ini di dalam kota lama. Ya, Yora? Ini polisi-polisi ya Israel. Aku jalan kaki lewat pasir, tapi mayoritas tutup. Ya. Mayoritas toko tutup. Ini di dalam kota tua ya, Old City ya. Kota tua, Old City. Old City. Dari sini kalau terus naik ke atas ke pintu gerbang Jaffa. Sekali lagi, Bapak Ibu, kota tua keliling-keliling oleh tembok Yerusalem 4 km. Dan di tembok Yerusalem ada 7 pintu gerbang buka, dan pintu gerbang 8 Golden Gate tutup. Golden Gate itu tempat di mana Yesus naik masuk
Bait Suci kedua 2000 tahun yang lalu. Boker Tov, sahabat. Boker Tov. Ini banyak polisi di sini, tapi itu ya empty. Tidak ada orang. Ini sebentar lagi aku masuk lewat security check ke tembok ratapan. Pak Yoram, Old City itu kan dibagi Armenia. Ya, ada 4 quarters di dalam kota tua. Yahudi, Armenian, Muslim dan Kristen. 4 quarters di dalam Boker Tov. אני מסביר, אני נכנס. זה יצפצף, אבל אין לי. פשוט אני מסביר. אני פשוט מניח את זה. אוקיי. Ada security harus taruh kamera di sini. יש לי מפתחות, כן? tunggu. Ada kunci, ada ini. זהו, שעון וסיגריות. כן. בטח. Oke. Saya sudah masuk. Ini orang Hasidik. Sekarang bisa lihat banyak orang Hasidik, orang Yahudi fanatik. Berarti ini kita ada di Jewish Quarter ya? Saya akan masuk di dalam. Ya, sekarang saya di dalam Jewish Quarter. Ya, seluruh bangunan di sini Yahudi, ini polis lagi. Ada banyak security selalu di sini karena tempat ini sensitif. Ini sekali lagi, Bapak Ibu. Ini tembok ratapan di depan. Tadi aku sudah masukkan lewat bridge ini di dalam Bait Suci. Ya, jadi tadi Yoram waktu masuk ke Temple Mount dari apa namanya jembatan. Di situ ada jembatan. Ya, itu. Ada jembatan masuk di dalam dan keliling-keliling di dalam Bait Suci dan keluar lewat tempat lain. Yoram, di sebelah kanan kamu itu ada untuk cuci tangan untuk. Ya. Ini ada perempuan cuci tangan. Ini bisa lihat. Ini ada perempuan. Ini. Ya. Orang Yahudi sebelum masuk ke tembok ratapan cuci tangan dulu. 3 kali tangan kiri, 3 kali tangan kanan. Ini dia minum juga boleh minum dari sini, tapi bukan dingin sekali. Ada tempat lain, ada cold water, ya, air minum dingin. Sekarang saya mau minum karena panas. Ya, ini bangunan di sini Bapak Ibu. Semua bangunan Yahudi, ada banyak sinagog dan sekolah Yahudi. Namanya yeshiva untuk belajar Judaism. Oke. Ya. Oh, susah masuk di tempat minum. Oke, nanti. Nah, laki-laki Bapak Ibu, waktu masuk ke tembok ratapan harus pakai kippah. Ini bisa lihat kippah. Ya. Ya. Kippah ini taruh di kepala untuk respect tempat suci ini.
Tidak usah kalau pakai topi. Seperti saya pakai topi. Oke. Biasa boleh masuk. Nah, karena corona Bapak Ibu, ada tempat-tempat maksimum 20 orang boleh doa di tempat ini. Ada beberapa tempat. Tidak boleh 100 atau 200 atau 300 bersama. Oke? Mengerti? Karena corona, ada tempat-tempat untuk maksimum 20 orang. Ini seperti ini orang Yahudi, mereka pakai tefillin dan talit. Ini orang yang muda pakai tefillin di tangan kiri. Ini banyak orang sekarang doa pagi. Tefillin itu yang di tangan yang diikat ya? Apa? Tefillin itu yang di tangan yang dililitkan di tangan. Di tangan kiri dan kepala depan. Ini Bapak Ibu tembok ratapan, tempat tersuci untuk orang Yahudi. Ya, karena tembok ini dekat Temple Mount. Ya, yang tadi ingat Kubah Emas. Ya. Kubah Emas itu tempat bait suci kedua dan bait suci satu. Ini di sini ada laki-laki saja, ada 2 tempat di tembok ratapan untuk laki-laki, dan aku ke sebelah perempuan. Aku tidak bisa masuk, tapi kamera bisa lihat. Bisa lihat? Yes. Bisa lihat perempuan. Bisa. Perempuan doa di sini. Itu Tadi buku apa aja, Yoram? aku termasuk dari bridge ini ke bait suci. Oke. Yoram, boleh tanya itu yang dibaca buku kitab apa biasanya? No, itu bukan dari Alkitab, itu namanya Sidur. Orang Yahudi berdoa 3 kali setiap hari, pagi-pagi dan sore dan malam. Oke, bukan dari Alkitab, itu doa khusus untuk doa pagi, sore dan malam. Namanya Shacharit, Mincha, dan Arvit. Shacharit, waktu terbit matahari, dan sore sebelum matahari turun, dan waktu matahari turun doa lagi. 3 kali setiap hari. 3 kali setiap hari. Nah, di sini banyak orang Hasidik, mereka pakai baju warna hitam dan putih. Oke, mereka orang Yahudi fanatik. Mereka pakai talit, ya, prayer shawl, dan tefillin. Ada box, bisa lihat di orang ini, ada box di atas depan dahi ya. Kepala. Ya, itu di dalam box ini Bapak Ibu ada gulungan seperti di dalam mezuzah. Ingat Bapak Ibu? Ini Ingat banyak yang baru. Di pintu rumah Yahudi. Boleh dijelaskan lagi ya, Yoram? Ada mezuzah di sebelah kanan. Di dalam mezuzah ada gulungan dari Alkitab. Ya, minggu kemarin Pastor Abraham baca dari Ulangan. Kalau Pastor Lodi bisa baca sekali lagi dari buku Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Bisa Pastor Lodi? Ulangan pasal 6. Oke. Ayat 4 sampai
sampai 9. Ini Ulangan. orang yang muda, ini orang yang muda pakai tepiling Iya. juga. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Sampai orang Israel. Sampai Ya. 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingat sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, jelas Bapak Ibu. Ya. Ini di dalam dekat tembok ratapan ada tempat di mana buku Taurat di dalam. Saya coba masuk. Ini mezuzah Bapak Ibu. Ini bisa lihat mezuzah. Di dalam mezuzah ini ada gulungan yang tadi Pastor Lodi baca dari ulangan. Di dalam ada gulungan. Saya masuk sekarang di dalam. Perempuan tidak pernah masuk ke sini, Pamela. Oke. Peserta tidak bisa masuk, tidak pernah masuk, tapi laki-laki bisa masuk. Ini depan di dalam closet ini ada banyak seperti bait suci, ya, Temple Mount. Tabut perjanjian di dalam, ya. Ya. Oke, satu kali setiap tahun imam besar bisa masuk di dalam tempel. Hari Yom Kippur tersuci untuk orang Yahudi. Ini orang Yahudi belajar di sini, belajar Taurat. Ya, aku sudah keluar. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, aku jalan kaki kembali ke mobil. Sudah Joram, 1 jam. boleh Apa? sedikit jelaskan lagi tentang bait suci. Tadi kamu sebelum acara mulai sempat kirim saya video tentang bait suci. Bait suci. Oke, Ya. bait suci pertama Sebentar, bangun saya- oleh Raja Salomon. boleh saya Bisa share dengar? ya videonya? Bisa. Share the video. Oke. Sebentar. Bait suci pertama bangun oleh Raja Solomon di tahun 960 sebelum Masehi. Dan Bapak Ibu, bait suci pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babylon, di tahun 586. Menurut profesi Jeremiah, kemudian 70 tahun, Ezra dan Nehemia bangun bait suci kedua. Ya, tapi bait suci tidak besar. Kalau Di yang abad tadi 1, video yang kamu kirim tadi itu bait suci pertama ya? bukan, bait suci kedua. Oh, itu bait suci kedua. Oke. Oke, bait suci kedua bangun oleh Raja Herodes Agung 2000 tahun yang lalu. Itu bait suci di mana Yesus masuk. Oke, itu bait suci kedua, itu waktu
waktu zaman Yesus. Okey, seperti gambar yang tadi, Bait Suci dan satu kali setiap tahun imam besar bisa masuk di dalam Bait Suci. Mengerti Bapak Ibu, jelas? Yes, jelas. Bapak Ibu, Ini kalau ada pertanyaan lagi, boleh di chat room. Jewish Quarter, ini Jewish Quarter. Bapak Ibu ada pertanyaan, yang ada mau pertanyaan boleh langsung bertanya, di unmute. Sebentar lagi aku keluar lewat pintu gerbang sampah. Ini di depan bisa lihat tembok Yerusalem dan pintu gerbang sampah ya. Ya. Oh, panas. Wah. Minggu ini setiap hari panas sekali. Di Laut Mati 45 derajat. 45 derajat. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat tembok Yerusalem dan sekali lagi Masjid Al-Aqsa. Ya. Yang kubah. Tadi Mr. Ahmad masuk di dalam, ya, kubah warna abu-abu, ya, Masjid Al-Aqsa. Ini tembok Yerusalem dan Jewish Quarter. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tanya dengan Yoram. Nanya Bu Pamela mau nanya. Monggo, silakan. Kalau yang di Maaf, dengan Bapak siapa? Sorry. Saya Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy, oke. Bu, yang mau nanya, kalau yang namanya Golden Gate, yang mana ya itu? Yoram, Golden Gate. Golden Gate itu minggu lalu kita sudah ke sana. Oh, kita kehilangan Yoram. Minggu lalu itu kita sudah ke sana. Dia lokasinya di depan apa namanya, gereja segala bangsa atau Taman Getsemani. Oh iya, di seberangnya ya, yang ada kuburan ya. Betul. Lokasinya tepat di depan gereja segala bangsa. Begitu. Terus infonya menurut para pendeta-pendeta bilang katanya itu belum dibuka atau bagaimana gitu. Sampai saat ini pintunya masih tertutup, Pak. Karena yang dipercaya adalah waktu Mesias datang, pintu itu akan terbuka. Pak Pendeta boleh sambil menunggu Yoram, kalau ada renungan sedikit, Pak, tentang berkaitan dengan Bukit Moria. Ya. Setelah itu kita akan ada buka sesi tanya jawab lagi ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau tadi saya ingin sedikit kasih tambahan tentang Golden Gate. Memang Golden Gate itu sudah ditutup ya sampai sekarang, ya belum dibuka, dan diyakini nanti khususnya bagi agama Islam, Muslim, itu Golden Gate akan dibuka ketika Nabi Isa Al-Masih datang untuk kedua kali. Kita akan sedikit melihat Bapak Ibu tentang Matius pasal 5. Ini firman Tuhan yang saya ingin ajak sebentar saja kita lihat sekitar 5 menit. Matius pasal 5, kita akan lihat sama-sama ayatnya yang ke-8. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Bunyi firman Tuhan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan
mata sebagai alat untuk melihat. Dengan mata kita bisa melihat apapun. Nah, hari ini kita melihat hal yang begitu indah sekali tentang Masjid Al-Aqsa dan juga Dome of the Rock, baik bagian luar, bagian dalam, dan pelatarannya. Nah, dan kita sudah dibawa sampai keluar tembok ratapan. Nah, itu kita melihat hanya sebatas dengan mata jasmani kita. Tapi rupanya firman Allah juga mengingatkan kita bahwa untuk melihat Allah, itu tidak bisa menggunakan mata jasmani. Untuk bisa melihat Allah, dibutuhkan mata hati. Itu yang disebut dengan suci hatinya. Atau dengan kata lain, untuk bisa melihat di balik apa yang kita lihat, sebenarnya ada sesuatu yang begitu bersejarah, begitu penting, khususnya bagi pertumbuhan iman Bapak Ibu sekalian. Kita melihat tadi hanya bangunan, tapi kalau kita lihat dengan hati yang suci, kita akan tahu bahwa inilah tempat di mana kemuliaan Tuhan pernah turun. Inilah tempat di mana Abraham pernah membawa anak tunggalnya, mempersembahkan, siap menyembelihnya, tapi kemudian Tuhan berbicara dari langit untuk menghentikan, dan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Bagi mata jasmani kita akan melihat sebuah bukit biasa dan ada tembok, tapi bagi mata hati kita akan melihat bagaimana Yesus pernah hadir di sana, ya, melakukan banyak perkara yang besar, perkara ajaib, dan banyak hal yang lain. Maka sudah Bapak Ibu yang akan melakukan perjalanan ini tidak ada artinya sebenarnya kalau kita tidak melihat dengan hati atau mata hati yang bersih, yang suci. Kalau kita datang dengan mata hati yang suci, maka percayalah Bapak Ibu, ada banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang akan menyentuh dan menjamah kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sehingga akhirnya perjalanan yang akan kita tempuh, ya, ini kan King David akan melakukan perjalanan Januari juga Februari, ya, Februari bersama dengan saya juga akan jalan. Kita akan di sana akan benar-benar bukan hanya sekedar berjalan Bapak Ibu, tapi kita benar-benar akan berjumpa dengan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat hal-hal yang baik. Kita akan melakukan perjalanan, umumnya Bapak Ibu, saudara akan pergi ke padang gurun Yehuda. Itu padang gurun, nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu tanya padang gurun kayak gimana? Ya kayak padang gurun, nggak ada apa-apanya. Tapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat inilah padang gurun di mana Daud bersembunyi dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran sebagai manusia biasa, dalam kekecewaannya karena dikejar-kejar oleh Raja Saul, sementara dia sudah cukup berjasa bagi bangsa Israel. Bagi mata jasmani hanya melihat padang gurun, tapi bagi kita melihat bahwa betapa luar biasanya keadaan kehidupan seseorang di tengah-tengah padang gurun sekalipun. Padang gurun Yehuda juga kita akan melihat di satu sisi, khususnya kalau kita sudah semakin ke sebagian selatan, kita akan melihat bagaimana padang gurun itu berubah menjadi kebun anggur, kebun mangga, kebun pisang, kebun buah-buahan. Ini merupakan penggenapan dari janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Artinya, kita melihat itu sekarang bukan hanya sekedar melihat, wah teknologi yang bagus ya, teknologi yang hebat bisa ada buah-buahan, enggak. Kita melihat bagaimana Tuhan tetap menggenapi janjinya. Di padang gurun ada buah-buahan, dan Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa ketika Tuhan berjanji sesuatu yang kelihatannya nggak masuk di akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Renungan saya hari ini, mari sama-sama kita belajar melihat apapun yang kita alami. Bukan hanya kita melihat hari ini kita seperti dibawa secara virtual ke tanah perjanjian. Kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjalani waktu lepas waktu, percayalah kalau kita melihat segala sesuatu dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, maka di sana justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah-tengah kekecewaan, keterpurukan, justru saya yakin dan saya percaya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan
berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih untuk ikut virtual tour hari ini ke Bait Suci dan Tembok Ratapan. Tapi menjelaskan dan informasi sedikit hari ini karena tidak ada cukup waktu. Kalau ikut King David dan Pastor Lodi ke Israel ada banyak waktu 1 minggu untuk ziarah tempat-tempat di Yerusalem, Bukit Zaitun, Bukit Sion, Via Dolorosa, Garden Tomb, ada banyak tempat-tempat suci di Yerusalem, dan kita ke Galilea ke Nazaret, Gereja Kabar Baik dan Gereja Kana. Mujizat pertama oleh Yesus, air menjadi anggur, dan ke Danau Galilea, naik perahu di Danau Galilea, dan aku minta kapten perahu stop perahu di tengah Danau Galilea. Kalau ada yang mau coba jalan kaki di atas air Danau Galilea, boleh, bisa. Ya, mau? Dan ada beberapa tempat di sebelah utara Danau Galilea seperti Sabda Bahagia, Gereja Multiplikasi, tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 laki-laki sama 2 ikan 5 roti, dan Gereja Primasi dan Kota Yesus, Kota Kapernaum, lain-lain. Oke. Sekali lagi terima kasih Pendeta Lodi, terima kasih Pamela dari King David, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Minggu depan mungkin tempat lain aku cek kemana. Kalau tidak ada lockdown karena corona, bisa virtual tour lagi minggu depan. Oke, Yoram, kita masih sesi tanya jawab dulu ya, karena tadi kamu hilang. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya bisa unmute mikrofonnya. Tanya Bu. Ya, silakan Bapak. Dengan Pak David. Ya, tadi saya udah tulis juga di chat ya. Jadi pintu gerbang Yerusalem itu menurut Yeskiel 48 kan ada 12 pintu gerbang Pak, sesuai dengan nama suku-suku Israel. Sekarang apakah masih tetap 12 pintu gerbang dan namanya sama atau udah berubah? Karena ada gerbang sampah tadi, ada juga Golden Gate, jadi bukan Pak, sekarang itu beda karena suku Israel lagi. No, tidak ada suku sekarang. Oke? Oh gitu. Tidak ada suku Yahudi sekarang. Seperti waktu Alkitab, dan pintu gerbang sekarang itu baru 450 tahun saja bangun oleh Sultan Suleiman Agung. Tembok Yerusalem bangun oleh Sultan Suleiman Agung, orang Turki, dan hanya 7 pintu gerbang buka, tidak ada 12 seperti waktu zaman Alkitab. 7 pintu gerbang buka, dan pintu gerbang 8 Golden Gate masih tutup. Jelas Pak? Jelas. Terima kasih. Tuhan berkati Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Satu lagi Bu, kalau memang masih bisa. Boleh Bapak. Pak Yoram, saya dapat ya, Pak. Berita-berita gitu bahwa tadi yang masuk lorong-lorong bawah di bawah tembok ratapan sama kubah emas dan sebagainya itu akan ditembus ke bawah pondasinya batu pertama itu ya Pak? Batu di dalam kubah emas itu batu tempat di mana Abraham. Yoram, bukan. Apa? Di waktu masuk ke dalam
waktu masuk, kalau kita masuk di terowongan Western Tunnel. Oh, Western Itu Tunnel ya, itu ada tunnel masuk ke dalam bait suci atau tidak ada? Karena beritanya tidak ada. The tunnel itu di luar tembok Yerusalem, bukan di dalam. Oh gitu. Oke, itu paralel Western Wall, 488 meter tunnel di luar tembok Yerusalem, bukan di dalam. Oke. Di luar. Oke. Sudah banyak peserta pernah ke tunnel. Mereka tahu itu di luar tembok Yerusalem, bukan di dalam Haram Syarif atau Masjid Al-Aqsa atau Kubah Emas. Bukan. Itu tunnel Yerusalem, tunnel Western Wall di luar tembok Yerusalem. Yora, bagaimana corona hari ini di Israel? Kemarin 2.000 orang efektif. 2.000. Tapi tidak, ya positif, tapi tidak lockdown. Oke. Ya, tidak lockdown. Mungkin insya Allah kemarin di berita saya dengar di dalam 1 atau 2 bulan sudah ada obat dan vaksin. Oke. Insya Allah. Untuk penerbangan dari Ben Gurion? Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dia mau di bulan Agustus buka bandara Ben Gurion, pesawat ke negara-negara warna hijau seperti Yunani dan Cyprus, Montenegro dan Kroatia, insya Allah. Indonesia belum ya? Belum. Kalau Indonesia udah buka daftar ya Pamela ya. Siap, ini suaranya Ibu Shirley, Tante Shirley ya suaranya. Masih rindu pengen pergi lagi karena kayaknya banyak banget berubah banget tempat ya. Iya, kalau ini Ibu Shirley Yora, Pak Pendeta dari GBI Mawar Saron. Iya. Halo Ibu Shirley, Halo. apa kabar? Kabar baik, Pak Yoram. Tuhan berkati. Oke. Oke, Bapak Ibu sekali Bapak, lagi Ibu. terima kasih semuanya. Tuhan Terima kasih. memberkati. Pak Yoram, Harap Tuhan ketemu berkati. di sini di negara Terima kasih. Israel di tahun depan. Terima kasih Pastor Lodi, terima kasih Pamela, terima kasih kasih, semuanya. Yoram. Tuhan berkati sama. Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih God bless Bapak you. Ibu, Bebas Tuhan Kasih. berkati. Tuhan berkati, Terima ya. kasih.